Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi. Ini bersama Mbak Eva. Kita kembali akan melihat prediksi untuk pilih kartu. Seperti biasanya, di sini ada 4 pilihan, 1, 2, 3, dan 4. Ya, saya menggunakan batu sebagai tanda. Di sini batu pink, batu hijau, batu coklat, batu biru. Oke, kita akan bermain pilih kartu yang mana kali ini saya akan membuat satu prediksi tentang energi cinta kamu di tahun 2021. Bagaimana perjalanan cinta kamu di tahun 2021 nanti, ya. Jadi kamu pilih saja sesuai intuisi. Kartu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ingat, prediksinya general. Jadi tentu saja ini bersifat umum. Untuk kalian yang memilih kartu di prediksi kali ini, ambil yang resonate-nya saja. Oke, mudah-mudahan apa yang kamu pilih itu sesuai dengan intuisi kamu dan sesuai dengan energi kamu nantinya di 2021. Energi cinta 2021, itu dia tema pick a card kita kali ini. Kalau kamu butuh waktu, di pause saja ya. Kira-kira batu yang mana atau kartu yang mana yang mau kamu pilih? Batu pink yang pertama, batu hijau, batu coklat, atau batu biru? Silakan dipilih dan kita mulai untuk kartu yang pertama. Oke, kartu yang pertama, batu pink. Energi untuk kehidupan cinta kamu di tahun 2021 ya. Saya melihat di sini ada situasi kalian akan bisa dikatakan ingin mengambil atau membuat keputusan untuk sesuatu awal yang ingin kalian mulai di tahun 2021 nanti tentang kehidupan asmaramu ya. Mungkin saat ini atau saat ini ya, sampai dengan di awal-awal tahun itu kamu berharap, ada harapan yang ingin kamu buat terhadap koneksimu, yang mana sebagian dari kamu yang memilih kartu ini mungkin berharap untuk bisa memiliki satu komitmen yang lebih serius, dalam arti kamu mungkin mengharapkan ada satu tindakan dari pasanganmu atau mungkin saat ini masih jadi kekasihmu untuk mengajak kamu berkeluarga. Seperti itu. Kamu menginginkan satu, ya bisa dikatakan satu perayaan yang mana saya melihatnya di sini ya itu harapan sebagian dari kamu. Ya mungkin saat ini belum menikah misalnya ya. Kamu pengen diajak atau di tahun 2021 itu ingin memiliki keluarga. Tetapi kalau sebagian yang sudah berkomitmen atau berkeluarga, menikah, saya melihatnya di sini ada keinginan kamu juga agar hubungan kamu di sini bisa menjadi lebih baik, atau kamu mungkin di sini ingin rujuk dengan pasanganmu. Dalam arti koneksimu ya mungkin selama ini bermasalah ya. Kalau selama tahun ini sudah bermasalah, untuk tahun baru nanti, tahun 2021, kamu menginginkan hubungan yang bermasalah ini bisa diselesaikan, ada awal baru untuk hubungan kamu, pernikahan kamu, seperti itu. Yang mana di sini memang akan ada situasi awal hubungan, ya. Mungkin akan ada awal hubungan baru dengan seseorang, mungkin juga akan ada yang mengawali kehidupan baru, ya, menikah seperti itu, atau justru ada cinta yang baru yang masih ingin seperti masih ingin bertahan di satu komitmen, walaupun saat ini mungkin sudah bermasalah karena masih ada cinta gitu intinya. Karena saya melihat di sini ada energi hubungan kalian yang khususnya berkomitmen di sini mungkin
sedang mengalami situasi yang cukup sulit ya saat ini. Sampai dengan awal-awal tahun itu mungkin masih ada semacam energi bermasalah. Tapi keinginan untuk bisa memperbaiki, rujuk itu ada. Ya. Kalaupun kalian yang ingin menikah atau yang ingin berkeluarga, ya di sini sudah sangat ngebet saya lihat. Sudah sangat ingin sekali mengawali hidup baru bersama dengan pasanganmu. Oke? Energi di tahun depan itu akan ada awal yang dimulai. Entah awal hidup baru, menikah, atau mungkin juga di sini ada awal hubungan baru yang baru dijalin begitu ya. Atau tentang satu awal situasi baru dalam pernikahan yang diinginkan. Ada semacam keputusan yang ingin dibuat, ya. Tapi keputusannya ini kalau saya melihat sesuatu yang itu tadi sepertinya masih agak riskan ya. Karena ini ada energi. Kalau satu komitmen kan, kalau baru saja menikah kan masih ada semacam kekhawatiran dalam menjalani kehidupan ke depan nanti seperti apa. Tetapi kalau saya melihat ini komitmen yang selama ini bermasalah, sebenarnya masih ada energi-energi ya antara ragu dan tidak, iya dan enggak begitu. Tapi yang jelas di sini keinginan untuk membangun satu komitmen itu ada. Membangun satu keluarga ya, satu pernikahan yang lebih diisi dengan cinta itu ada di situ. Ya, kalau saya melihat energi pernikahan yang terjadi, kalaupun selama ini masih adem ayem ya, hati-hati. Ini untuk yang memilih kartu pertama, energi tentang ketidaksetiaan itu ada karena ada Three of Cups. Akan ada sebagian dari komitmen-komitmen yang dijalani itu akan dimasuki ya oleh pihak orang ketiga. Karena di sini ada ketidaksetiaan. Jadi harus berhati-hati. Ada energi mereka-mereka itu mungkin ya yang memang saat ini sudah memiliki, mungkin dari tahun ini sudah ada semacam pilihan lain, menginginkan juga untuk mengawali sesuatu dengan pilihan lainnya. Seperti itu. Kalau kamu ingin membuat satu komitmen yang lebih baik dengan pasanganmu, kamu harus bisa membuktikan diri, harus bisa benar-benar mau berjuang. Karena di sini ada juga sebagian yang memang energinya agak sedikit manipulatif. Mungkin dia sudah memiliki keluarga, mungkin dia sudah memiliki komitmen, dan dia ingin mengawali satu hidup baru bersama dengan pilihan yang lainnya. Itu juga ada terjadi di tahun depan. Oke, jadi apapun itu hasilnya di sini, kalian yang memilih kartu pertama itu energinya harus bisa menyesuaikan diri. Harus bisa menyesuaikan diri dengan situasi, ya. Menyesuaikan diri kalau kalian misalnya baru mengawali hidup baru, menikah, menyesuaikan diri dengan pasanganmu yang mungkin baru saja mengawali hubungan, ya, baru saja mengawali, ya bisa dikatakan pacaran. Apalagi kalian yang selama ini hubungannya bermasalah. Kalian harus pintar-pintar menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri untuk memperbaiki komitmenmu. Energi mereka-mereka yang memiliki orang ketiga, justru mereka juga pandai menyesuaikan diri di sini kalau saya melihat. Ya. Sudah mulai bisa menyesuaikan diri dalam arti ya sudah mulai ada keberanian membangun komitmen dengan orang ketiga dengan pilihan lainnya. Jadi hati-hati, sangat beresiko untuk yang memilih kartu pertama, kok langsung ketiga. Kartu pertama khususnya yang memiliki komitmen di sini. Ya. Hati-hati. Queen of Swords
ini tentang ketegasan ya. Jadi harus ada ketegasan untuk kalian yang memilih kartu pertama ini dalam situasi apapun. Ketegasan untuk mengawali hidup baru, ketegasan untuk memilih pasangan, dan di sini ada ketegasan untuk ingin memperbaiki hubungan juga ada. Harus tegas. Tegas itu bukan dalam arti menguasai ya, tapi harus tegas mau berusaha membangun atau memperbaiki hubungan kalian. Energinya di sini memang harus mau melakukan perubahan diri juga. Kalau selama ini energi kamu bermasalah atau hubungan kamu bermasalah, maksud saya dalam koneksimu dengan pasanganmu, komitmenmu, ya harus mau melakukan perubahan diri. Itu penyesuaian diri yang harus dilakukan. Oke? Karena saya melihat ini outcome-nya bisa saja ada koneksi hubungan yang nggak jelas begitu, menggantung pada akhirnya. Kalau seandainya di sini kalian tidak bisa menyesuaikan diri atau tidak mau melakukan perubahan. Kita lihat kartu ini. Apa? Wow. Ask for help. Ini kartunya, ya. Ask for help. Jadi ya ini tentang bagaimana kalian siapapun di sini ya, mungkin yang ingin mengawali hubungan dalam pernikahan ya tentunya ini akan lebih banyak meminta bantuan pihak-pihak lain ya untuk bisa merealisasikan pernikahannya tahun ini. Kalau yang ingin mengawali hubungan dengan seseorang ya mungkin kamu bisa minta bantuan temanmu atau orang-orang terdekatmu agar bisa memuluskan rencana kamu. Dan kalau memang ada hubungan yang bermasalah, komitmen yang bermasalah, sepertinya kalian perlu meminta bantuan dari pihak-pihak yang berkompeten atau yang berpengaruh untuk komitmen kalian. Mungkin kalian perlu bantuan dari pihak keluarga, mungkin perlu bantuan dari konsultasi pernikahan, dari pemuka agama, siapapun itu yang berpengaruh agar komitmen kalian bisa menjadi lebih baik. Karena saya melihat ini ada energi komitmen yang bermasalah. Ya, kalau untuk yang belum memiliki komitmen ya saya lihat bagus sekali untuk kartu pertama. Tetapi yang memiliki komitmen di sini harus berhati-hati. Oke? Seperti itu, untuk yang memilih kartu pertama energi cintamu di tahun 2021. Dan yang memilih kartu kedua, apa energi cintamu di tahun 2021. Ini ada satu awal tentang, satu awal yang bisa dikatakan ingin menginvestasikan sesuatu, mungkin tentang hubungan atau mungkin bisa saja lebih ingin menginvestasikan kepada sesuatu hal yang lain, fokus kepada sesuatu hal yang lain ya, karena energinya Ace of Pentacles. Ya, sepertinya untuk kalian yang selama ini mungkin sudah berpisah dengan seseorang, di tahun depan ada kesempatan yang bisa jadi memberikan kamu satu perubahan, kesempatan untuk bersama lagi dengan orang yang kamu cintai, seperti itu. Karena mungkin selama ini ya sebelum tahun 2021 ini kamu sudah cukup gelisah memikirkan dia karena berakhirnya hubungan. Atau justru saya melihatnya karena hubungan yang selama ini dijalani sudah cukup membuat seseorang merasa gelisah, dalam arti dia sudah sangat tidak nyaman di dalam hubungannya, dia seperti labil dengan hubungannya. Di sini ada satu keputusan untuk mengakhiri. Jadi antara energi ingin mengakhiri atau justru ada kesempatan lagi bersama dengan orang yang sudah berakhir hubungannya dengan kamu.
Jadi ada energi di sini memang sebuah penentuan begitu ya, penentuan. Karena ada masalah yang timbul. Mungkin masalah itu sempat menghancurkan hubunganmu, atau justru masalah itu yang timbul pada akhirnya dipilih satu penentuan untuk mengakhiri di tahun 2021 nanti. Energi kamu yang mana dikondisikan, ya. Kalau memang kamu sudah memiliki komitmen di sini dengan seseorang dan komitmen kamu selama ini mungkin bermasalah, bisa jadi di tahun depan itu akan berakhir. Atau jika selama ini kamu sudah tidak bersama dengan seseorang, ya, karena ada masalah yang terjadi sebelumnya, ya kemungkinan untuk bersama lagi itu ada. Di sini mungkin untuk kalian yang saya lihat kebersamaannya, maksud saya perpisahannya itu mungkin sudah lewat dari 6 atau 3 bulan ya. Berpisah, bukan baru berpisah 1 minggu baru nanti ketemu lagi, enggak. Ini ada satu energi, mungkin perpisahan itu sudah cukup lama. Mungkin 6 atau 1 tahun lebih sudah berpisah. Ini ada kemungkinan akan ada kesempatan lagi bersama dengan seseorang yang dulu pernah menjalin koneksi dengan kamu. Ya, ada sesuatu yang memang akan diinvestasikan lagi di sini. Mungkin hubungan, ya. Mungkin hubungan dalam arti mungkin akan ada yang menikah. Karena di sini ada Four of Wands. Pertemuan dengan seseorang yang pernah berakhir bersama dengan kamu. Saya katakan yang berakhirnya mungkin sudah dalam hitungan cukup lama ya, 6 bulan sampai 1 tahun sampai 2-3 tahun. Bisa jadi di sini dia akan datang lagi untuk membawa kamu dalam koneksi yang lebih serius. Mungkin dia akan menikahi kamu. Seperti itu. Ada situasi memang di sini sudah bisa menentukan sikap. Menentukan sikap. Mungkin selama ini hubungan kalian itu hancur, berantakan sebelumnya karena masih ada yang ragu untuk berkomitmen ya. Tapi di sini ada sikap yang sudah bisa yakin begitu. Sudah yakin untuk tujuan yang ingin dicapai dalam koneksi ini, dalam komitmen ini, sehingga untuk menikah itu ada bersama seseorang yang pernah ada di dalam hidup kamu juga. Tetapi buat kalian yang memutuskan untuk mengakhiri koneksi atau komitmen dengan seseorang karena selama ini atau nanti akan ada masalah yang ditemui, kalian sepertinya memutuskan untuk lebih menginvestasikan diri kalian untuk kehidupan yang lain. Mungkin kalian lebih fokus kepada finansial, kepada pencapaian materi, seperti itu, ya. Atau kalian lebih terfokus untuk bisnis, bukan tentang komitmen lagi. Kalian sudah memutuskan karena mungkin kalian sudah banyak menghadapi masalah dengan seseorang. Sepertinya penentuan sikap kalian, pilihan kalian itu ya di tahun 2021 nanti kamu akan lebih bisa dikatakan egois ya. Menjadi orang yang lebih egois. Menjadi orang yang tidak ingin berkomitmen intinya. Ya, situasi yang pernah menyakitkan pada akhirnya, situasi yang pernah berakhir, yang mengecewakan dengan seseorang, itu saya lihat di sini seperti akan ada satu energi baru ya. Kalau hubungan kalian dulu mungkin dengan pondasi yang tidak kuat sehingga hancur, di sini sudah akan ada satu pondasi yang lebih kuat untuk membangun lagi. Itu saya katakan tadi ada penentuan. Mungkin orang ini datang kepada kamu dan meminta kepada kamu ya, kepada kamu untuk menikah, tetapi kamu sepertinya masih ragu.
Karena di situ ada pilihan. Jadi kamu harus bisa menentukan sikap kamu. Apakah menerima dia atau tidak. Karena di situ juga bisa ada energi kamu mengecewakan dia, itu ada. Ya. Ada situasi mengecewakan untuk awal peluang yang datang, di mana itu akan lebih menghancurkan perasaan dia lagi. Seperti itu. Jadi kalau kamu menentukan sikapmu untuk menerima dia, di sini saya melihat hubungan kalian yang tadi saya katakan yang pondasinya mungkin sebelumnya nggak kuat, itu akan menuju kepada jenjang yang lebih meningkat lagi. Ada satu jenjang yang kalian buat, yaitu pernikahan atau pertunangan ya. The Chariot itu tentang satu kemajuan. Jadi apapun situasinya, kalian yang memilih melepas komitmen atau kalian yang memilih untuk kembali bersama dengan seseorang dari orang yang pernah ada di dalam hidup kamu, di situ ada satu kemajuan yang ingin dicapai di tahun 2021. Jadi The Chariot itu ya bisa jadi tentang perjalanan ya, tentang perjalanan baru, tentang komunikasi juga bisa. Akan ada komunikasi berkaitan tentang penentuan sikap. Mungkin komunikasi mengajak menikah juga iya. Tentang situasi perasaan yang lebih nyaman. Lebih nyaman emosionalmu, perasaan kamu mungkin setelah melepas seseorang, memutuskan hubungan, atau kenyamanan emosional kamu karena kamu sekarang sudah bisa berdamai, sudah bisa kembali bertemu dengan seseorang yang dulu kamu cintai ya, saat ini pun mungkin dia datang lagi dengan cinta. Karena dia menawarkan satu komitmen yang lebih serius. Oke, jadi kamu yang mana di sini? Di sini ada Four of Swords. Four of Swords ini tentang ya, kamu harus bisa di sini lebih mencoba untuk menarik diri ya, menarik diri untuk bisa mengevaluasi. Dalam arti kalau kamu di sini memang ingin mengambil keputusan, ya kamu harus bisa mengevaluasi benar-benar apa yang menjadi keputusan kamu, menerima seseorang dari masa lalu yang datang. Dan di sini juga bisa jadi kamu sudah mengevaluasi dengan situasi komitmenmu selama ini, koneksimu dengan seseorang selama ini, yang pada akhirnya sebagian dari kamu justru melepaskan komitmen. Komitmen yang selama ini bermasalah dengan seseorang. Kita lihat di sini. Apa kartunya? Wow. Ini kartunya. Oke. Kelihatan tidak? Kenapa gelap ya? Notice the blessings. Ya. Ini ada situasi yang memberi tanda tentang tentang kamu itu diberkahi ya. Dalam arti ini ada situasi mungkin kamu yang melepaskan komitmen di sini, saya melihat kamu mendapatkan banyak berkah dalam sisi lain, kehidupan yang lain, finansial, keuangan, pencapaian yang lain, kesuksesan yang lain. Tetapi di sini juga ada tanda-tanda tentang satu berkah yang datang untuk kalian yang mungkin selama ini sudah merasa gagal koneksinya dengan seseorang dan mungkin kalian sudah benar-benar pasrah, surrender selama ini ya, berserah, dan ketika kalian sudah benar-benar melepaskan energi dia kembali kepada kamu di tahun 2021. Oke? Wow. Jadi dilihat saja nanti ya, dikondisikan dengan situasi kamu. Kira-kira apakah kamu yang akan melepaskan komitmen atau memang ada seseorang dari masa lalu kamu yang dulu pernah bersama dengan kamu datang lagi di tahun depan. Itu dia energi cintamu untuk kartu kedua. Ya, dan ini adalah untuk kalian yang memilih kartu ketiga atau batu coklat ya. Apa yang menjadi energi cintamu di tahun 2021 di sini?
eh untuk pusat energinya di sini tentang seseorang yang akan menjadi pusat ataupun menjadi, ya bisa dikatakan energi utama ya. Entah ini seseorang yang ada di dalam komitmenmu atau akan ada seseorang yang hadir di dalam kehidupan kamu di tahun depan. Saya melihatnya bahwa di sini memang ada satu situasi di mana mungkin ada seseorang yang mencoba untuk berani dan bertekad memecahkan masalah apapun yang terjadi di antara kamu dengan dia. Kalau saya melihat di sini, jika mungkin selama ini hubunganmu dengan seseorang di sini, entah pasanganmu, entah orang yang belum berkomitmen dengan kamu, ya. Kalau saya melihatnya di sini mungkin ada situasi stuck selama ini. Dia mencoba berani untuk memecahkan masalah itu yang terjadi di dalam hubunganmu. Dalam arti di sini dia sudah memikirkan ya, merenungkan lebih jauh, berpikir lebih jauh tentang koneksi ini. Ini bisa situasi atau penentuan yang positif, bisa jadi penentuan yang negatif. Karena saya melihat di sini energinya seseorang ingin membuat keputusan. Ada satu niat dia, kemauan dia untuk bisa mengatasi masalah ya. Kalau saya melihat ini tentang hubungan yang bermasalah, ya ada yang ingin mengatasi masalah di dalam hubungannya. Hubungan yang selama ini stuck, seperti itu. Mencoba optimis itu ada. Mengawali lagi satu upaya, memperbaiki hubungan itu ada. Tetapi di sini juga justru ada yang meniatkan atau menginginkan mengambil satu keputusan karena ada peluang. Peluang yang bisa dia dapatkan untuk dirinya sendiri. Ya, untuk keuntungan dirinya sendiri. Saya melihat bahwa mungkin di sini seseorang ini akan menjadi pusatnya, dalam arti mungkin orang ini yang datang ya ke dalam kehidupan kamu atau ini adalah pasangan kamu. Seseorang yang kamu pikirkan ini adalah seseorang yang akan memberikan masa depan yang lebih baik buat hidup kamu. Jadi kalau hubungan kamu stuck, kamu sepertinya akan bertemu atau akan datang dengan seseorang, akan kedatangan, bahasanya gimana sih? Akan kedatangan seseorang yang akan memberikan masa depan yang lebih jelas untuk hidup kamu. Nah, itu dia energi yang saya katakan tadi, ada yang mencoba mengambil keuntungan buat dirinya sendiri. Itu yang saya katakan kalau penentuannya negatif. Karena ada seseorang yang datang memberikan satu kemungkinan yang lebih jelas, yang lebih pasti. Di sini kamu mulai berpikir, ya, mulai berpikir untuk bisa mengubah arah situasi komitmen kamu. Apalagi komitmen yang sudah stuck di sini, yang selama ini sudah bisa dikatakan terabaikan ya. Mungkin kamu dan pasanganmu sudah saling tidak peduli, sudah saling tidak mengupayakan koneksi kalian. Nah, di sini ada energi seseorang yang ingin mengambil keputusan bahwa dia mendapat kesempatan dengan seseorang yang lain, begitu. Seseorang yang lain yang mungkin memberikan satu kejelasan tentang masa depannya bersama dengan kamu. Ini bisa yang sudah berkomitmen, bisa juga yang masih belum ya. Kalau kamu belum menikah misalnya, hati-hati. Kalau selama ini koneksimu dengan pasanganmu atau pacarmu sudah stuck, bisa saja di tahun depan itu akan lebih beresiko ya. Harus lebih kamu waspadai karena mungkin saja pasanganmu itu akan mendapatkan seseorang yang lain.
yang membawa kejelasan untuk hubungan, untuk masa depan dia. Jadi di sini memang kamu harus bisa, bukan harus bisa sih, karena ini energi ya. Ada situasi seseorang yang memanfaatkan gitu ya, memanfaatkan keadaan dengan kehadiran seseorang yang memberikan satu kejelasan dalam komitmen atau dalam hubungannya, bukan dalam hubungannya sih, gimana ya? Dia lebih jelas, lebih nyata-nyata ingin membawa kamu ke dalam satu hubungan yang lebih bahagia, yang lebih berhasil begitu loh. Ketimbang komitmen kamu yang selama ini kamu jalani yang stuck. Jadi kamu sedang dihadapkan dengan situasi tahun depan nanti kamu memanfaatkan kehadiran seseorang begitu. Jadi memang ada niat karena ada peluang. Ya. Oke, jadi kalau saya melihat ya, mungkin di sini kamu akan mencoba mengubah arah hidup kamu. Dalam arti kamu akan mengambil keputusan yang mana saya melihatnya kalau saya lihat di sini mungkin keputusanmu itu akan memberi dampak mengecewakan ya. Mengecewakan untuk pasanganmu bisa jadi. Karena kamu di sini mengharapkan yang lain, mengharapkan orang lain. Mengharapkan seseorang yang datang di sini. Seseorang yang datang yang memberikan harapan baru untuk kamu. Masa depan yang lebih jelas. Hati-hati, kalau ini energi yang sudah dalam pernikahan, itu lebih berbahaya. Pernikahan yang sudah lama stuck, yang sudah lama tidak berkembang, yang sudah lama diacuhkan, diabaikan, ini energi seseorang yang hadir ini bisa jadi akan ada situasi atau akan ada pengkhianatan intinya. Mungkin kamu akan menarik diri kalau kamu yang akan kedatangan dengan seseorang ini ya. Kamu akan menarik diri dari pasanganmu. Kamu akan mencoba mencari cara untuk bisa berbahagia dengan orang ini. Atau kalau kamu memang benar-benar menerima dia, justru kamu ya meninggalkan pasanganmu. Karena kamu mengharapkan orang ini. Situasi hubungan kalian yang selama ini sudah diabaikan, kalau sudah mulai tahun ini terabaikan, kalian sudah saling acuh, ini jadi warning. Ya, jadi perhatian kamu. Jangan sampai nanti situasi yang sudah tidak berkembang, yang sudah stuck selama ini itu semakin mengarah pada kehancuran dengan kehadiran orang lain yang justru memberikan harapan kepada kamu atau kepada pasanganmu di sini, entah kamu atau pasanganmu di sini yang akan menghadirkan orang lain atau akan kedatangan seseorang yang lain ya di dalam hidupnya. Oke, jadi ini memang situasi Three of Swords, situasi yang mengecewakan. Dalam arti kamu bisa saja mengecewakan, membuat pasanganmu patah hati di sini. Apalagi yang sudah berkomitmen. Karena apa? Karena kehadiran seseorang. Seseorang yang lebih menguasai pikiran dan perasaanmu tampaknya di sini. Hati-hati ya. Kalau kamu selama ini mungkin sudah bisa dikatakan memiliki seseorang itu dan kamu sudah memiliki komitmen, tetapi kamu sudah memiliki seseorang itu yang selama ini sudah menguasai pikiran dan perasaanmu, wow. Hati-hati untuk tahun depan yang memilih kartu ketiga. Kita lihat apa pesannya di sini. Wow. Lihat. Reconsider your commitment. Pertimbangkan lagi. Ya, pertimbangkan lagi. Khususnya kamu di sini yang sudah memiliki komitmen.
Pertimbangkan lagi baik-baik apa yang menjadi keputusan kamu, terutama kamu yang sudah memiliki komitmen dengan seseorang, yang sudah memiliki pernikahan, yang sudah memiliki keluarga. Walaupun belum sampai ke pernikahan, apabila kamu selama ini sudah memiliki pasangan yang setia atau yang bersama dengan kamu, tetapi situasi hubungan kamu selama ini juga sepertinya tidak berkembang, seperti ada situasi saling mengabaikan, ya hati-hati dengan situasi ini, warning ya. Dan di situ dikatakan pertimbangkan lagi karena kamu sudah memiliki komitmen, karena kamu sudah memiliki pasangan. Apakah memang mengambil keputusan bersama dengan seseorang yang datang itu adalah yang terbaik? Itu adalah keputusan kamu, ya. Yang jelas ini energimu yang akan kamu hadapi di tahun 2021 untuk yang memilih kartu ketiga. Ya, dan kali ini untuk yang memilih kartu terakhir, kartu keempat, batu biru. Buat kalian, energi cintamu di tahun depan, ya. Ini kartu di tengahnya aja sudah Two of Cups. Wow, kartu senternya aja sudah tentang cinta, tentang komitmen, tentang kebahagiaan. Sepertinya tahun depan kamu akan lebih diliputi kebahagiaan tentang cinta, ya. Karena saya melihat di sini akan ada pembaharuan hubungan. Mungkin dengan orang masa lalu, mungkin di dalam sebuah komitmen, ya. Ini situasinya selama ini mungkin hubungan kalian memang sudah bisa dikatakan berakhir. Kalau memang sudah berakhir ya, berarti ini ada orang masa lalu yang akan melakukan pembaharuan hubungan di sini. Tetapi kalau saya melihat ini tentang situasi hubungan kalian mungkin pernah diisi dengan sebuah kecurangan, perselingkuhan, pengkhianatan, ada pembaharuan lagi di dalam komitmen kalian. Kalau selama ini kalian mungkin sudah saling mengacuhkan, mengabaikan, kalian sudah saling tidak peduli, di sini akan ada situasi entah kamu atau dia, orang yang terkoneksi dengan kamu itu sudah mulai mempertimbangkan untuk memperbaiki hubungan di antara kalian, ya. Karena di sini akan ada situasi awal hubungan yang diperbaharui dengan cinta. Two of Cups, wow. Kalau kamu selama ini tidak terkoneksi, dalam arti ini mungkin orang masa lalu kamu yang sudah pergi karena hubungan kalian sudah berakhir, ya. Saya melihat pada akhirnya dia mempertimbangkan untuk berkomunikasi, untuk berbicara dengan kamu di tahun depan. Dia mencoba berani, dia sudah punya keberanian, sudah mencoba sudah memiliki keyakinan bahwa kamu itulah orang yang dia cintai. Dia akan mengutarakan itu, dia akan berbicara, menyampaikan itu dengan segala rencana-rencana dia kepada kamu. Oke? Ada energi memang di sini seseorang, mungkin dia ya yang akan datang itu akan berusaha, berupaya keras untuk bisa mendapatkan kamu lagi. Kalau hubungan kalian yang selama ini bermasalah, ya ini akan ada proses yang lebih baik ya, mengarah kepada situasi yang lebih baik. Tapi kalau ini orang masa lalu kamu yang datang ingin mencoba kembali berbicara, berkomunikasi dengan kamu, di sini dia akan mengupayakan dengan sabar, ya. Dalam arti dia akan sangat bekerja keras lah intinya, bekerja keras untuk ngedapetin kamu lagi. Karena di situ saya melihat dia sepertinya sudah memperhitungkan, dia mungkin sudah merasa yakin begitu ya, kalau selama ini mungkin dia sempat mengabaikan kamu. Dia di sini memperhitungkan, sudah mempertimbangkan. Mungkin masih agak berhati-hati sih. Dalam arti ya dia di sini berupaya, berhati-hati agar dia bisa mendapatkan kamu lagi. Karena energi The Tower ini sebenarnya bukan satu energi negatif kalau saya lihat di sini.
hubungan kalian itulah yang sudah hancur sebelumnya yang akan dia coba bangun lagi. Mungkin dia berhati-hati karena dia di sini sedang memulihkan secara perlahan ego dia, harga diri dia yang sempat runtuh, atau justru kamu yang sedang memperhitungkan kedatangannya karena ya mungkin harga diri kamu yang pernah hancur gara-gara hubungan kalian yang pernah berakhir itu, ya. Oke, jadi situasinya yang jelas di sini ada satu hubungan yang diperbaiki, entah dalam komitmen, entah dengan orang masa lalu yang datang, mencoba untuk memperbaiki atau memperbaharui hubungan kalian yang sempat hancur berantakan karena pengkhianatan di sini, ya. Karena pernah ada yang curang, pernah ada yang pergi meninggalkan untuk orang lain, bisa jadi. Tapi ya saya melihat energi di tahun depan itu cukup bagus, di mana kalian akan melewatinya dengan penuh cinta. Untuk kalian yang kedatangan seseorang, walaupun kamu mungkin antara yakin dan tidak yakin, kamu memperhitungkan dia. Ada proses, sementara dia berusaha keras ngedapetin kamu. Kamu berhati-hati dengan kedatangannya. Dia berusaha keras karena apa? Karena hubungan kalian itu ya memang sudah istilahnya mungkin sempat dia hancurkan, ya. Mungkin dia yang menghancurkan dengan kecurangan, dengan pengkhianatan. Jadi dia berupaya sekali dan kamu sangat berhati-hati dengan kehadirannya, apalagi kalau dia datang dengan banyak rencana. Mungkin dia merencanakan ini dan itu, dia ingin mengajak kamu sepertinya melakukan perjalanan, saya melihatnya seperti itu. Atau mungkin dia berbicara tentang perasaan cemburu dia ketika tidak bersama dengan kamu. Ada hal-hal yang ingin dia sampaikan. Oke? Dan itu tentang komunikasi yang lebih lancar terjadi di antara kalian berdua untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sini. Komunikasinya itu sepertinya tentang kemauan dia untuk kembali mengupayakan membangun lagi hubungan kalian yang pernah hancur berkeping-keping di tahun depan. Oke. Ini energi seseorang dari masa lalu atau bisa jadi dalam komitmen, ya. Jadi dalam komitmen pun sama. Bukan berarti ini hanya orang masa lalu yang datang, tetapi ini kalau komitmen yang selama ini sudah hampir gagal, mungkin juga sudah bisa dikatakan komitmen yang sudah berada di titik terendah, begitu, sudah tinggal N aja. Saya melihatnya di sini akan ada situasi bisa mengatasi lagi masalah-masalah kalian dengan satu komunikasi yang jelas, ya. Ada komunikasi yang lebih lancar nantinya. Ya, ada satu akhir situasi yang selama ini stuck dengan seseorang. Mungkin dengan pasanganmu, mungkin dengan orang masa lalu. Itu akan diakhiri di tahun depan. Oke? Ada satu proses dan ya mungkin tidak langsung jreng terjadi di awal tahun depan, tapi akan perlahan-lahan terjadi untuk membangun lagi satu komitmen yang sebelumnya sudah hampir berakhir atau memang sudah berakhir. Five of Cups ini memang situasi yang mengecewakan pernah terjadi di koneksi ini, ya. Ada akhir hubungan yang tidak bahagia atau ada situasi yang mengecewakan, tetapi ini juga berarti tentang kerinduan. Mungkin dia rindu, sudah sangat rindu dengan kamu orang masa lalu ini sehingga dia datang lagi. Atau kamu rindu untuk bisa kembali bercengkrama, berkomunikasi dengan pasanganmu yang selama ini mungkin ya hal itu terhalang dengan masalah-masalah kalian, ya. Jadi energi positif untuk kartu keempat sangat terasa. Kita lihat apa di sini. Wow. Ini dia kartunya. Oke, confidence. Percaya diri. Percaya diri bahwa tahun depan koneksi komitmen kalian akan lebih baik
daripada tahun 2020 ini. Ya, amin, diaminin yang memilih kartu terakhir. Oke, itu dia yang menjadi energi cintamu di tahun 2020. Mudah-mudahan ini membantu, dan jika tidak resonate tinggalkan saja, ambil yang resonate-nya. Kita ketemu lagi di Pick a Card yang lain. Bye!